Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mahalul khata' wan nisyan, menjadi tempat salah dan juga dosa dan juga kealpaan atau kelupaan. Maka manusia sebagai makhluk yang sering lupa, sering lalai, sering alpa, bahkan tidak jarang melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan dengan syarat manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khotoun." Ya, jadi seluruh anak Adam, seluruh manusia itu pernah berbuat dosa. Maknanya apa? Bahwasanya kita sebagai manusia yaitu sering sekali melakukan dosa dan juga kesalahan. Baik dosa yang kesalahan itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu dosa-dosa kecil ataupun naudzubillah melakukan dosa-dosa besar. Sehingga kemudian ya kita sebagai manusia tentu saja ya memiliki dosa dan kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil ataupun kesalahan al-kabair atau dosa-dosa yang besar. Ketika kesalahan itu kecil, bisa jadi itu bisa dia itu terhapuskan oleh amal-amal kebaikan kita, ya, dengan sholat berjamaah, dengan melakukan saum Ramadan, dengan melakukan hal-hal ibadah yang secara qot'i memang dapat menghapus dosa dan kesalahan yang kecil-kecil, ya. Tapi kemudian bagaimana jika ternyata ya kesalahan dosa yang kita lakukan adalah dosa besar, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, karena kealpaan ataupun juga kejahilan kita, atau mungkin karena diri kita yang kurang menguasai, kurang bisa memandu, kurang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Maka ya para pelaku dosa besar ini kemudian tentu saja akan mendapatkan azab, ya, dosa akan mendapatkan azab, akan mendapatkan hukuman dan juga balasan di akhirat sana. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya yang mulia memberikan satu pertolongan khusus bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, yang disebut dengan apa? Yaitu syafaat. Ya, syafaat itu adalah at-tawasuh, ya, artinya itu pertolongan, ya, memberikan manfaat dan juga menghilangkan mudarat. Sehingga yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, khususnya yang mereka itu melakukan dosa dan juga kesalahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dikatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, bahwasanya syafaatku, ya, pertolonganku itu adalah bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Sehingga dari sini kemudian ya mungkin ya sebagian kita mungkin ada orang yang melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia khawatir, takut dengan balasan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan membantu, meringankan, bahkan membebaskan dari azab dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka jawabannya pertama adalah apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan keyakinan kita bahwa la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, kemudian setelah itu melakukan amal-amal kebajikan, bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Bahwasanya apa dikatakan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat itu menjadi syafaat, ya, memberikan syafaat kepada yang membacanya. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan, mengikhlaskan yang kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga membaca Al-Quran, melakukan amal-amal soleh, berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya menjadi salah satu, ya, syarat, salah satu dari sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasul SAW, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui izin, ya, atau kemuliaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongan dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan masuk ke dalam jannah atau surganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.